Halo, selamat gimbal, selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan uh, konten kami. Hari ini di sini habis hujan ya, cuaca agak mendung tapi sedikit cerah. Meskipun mendung masih cerah dan langit pun sepertinya bersih ya, gitu. Ini bersama teman-teman kecil, si bocil-bocil lagi di taman bermain, meskipun kecil-kecilan ya. Ini mereka, ini bagian dari contoh bahwa mereka juga perlu bermain untuk sekedar melakukan aktivitas kecil-kecilan seperti ini. Jadi mereka memang butuh aktivitas yang ini seperti halnya anak-anak kecil gitu. Ini seperti ini. Ada yang panjat-panjat, ada yang lagi jilat-jilat apa itu, cari tempat atau gimana, kurang tahu juga nih ya. Yang jelas mereka aktivitas mereka itu memang seperti ini, jadi aktif gitu ya. Memang dipicu untuk biar aktif untuk melakukan aktivitas dalam kesehariannya ya. Ini bentuk dari sebuah kemerdekaan buat mereka ya. Jadi kita memberikan sebuah kebebasan, sebuah kemerdekaan, bahwa bukan hanya dikurung, bukan hanya dikekang, bukan hanya di dalam kandang atau di dalam rumah, tapi sebisa mungkin mereka juga berada di alam bebas. Tapi ya harus memperhatikan dari sisi kebersihan tempat yang dipakai buat bermain, mungkin seperti ini. Ini saya buatkan memang sederhana seperti ini ya. Sederhana, ini terbuat dari bekas tandan air. Jadi tandan air yang 1200 liter itu nggak kepake oleh karena sudah jebol. Kemudian saya manfaatkan buat alas taman bermain kecil-kecilan seperti ini. Cukup sederhananya sih gitu, dan nggak membutuhkan effort yang luar biasa untuk membuatnya ataupun biaya yang murah seperti itu. Sisanya saya buat untuk ini pohon kelengkeng di sana itu. Ini pohon kelengkeng ya, mudah-mudahan nanti pohon kelengkengnya juga bisa berbuah, mungkin 3-4 tahun atau bahkan 5 tahun ke depan gitu. Jadi ya enggak hai, di situ aja sayang. Oke, lanjut lagi. Nah, ini mereka bebas bergerak nih, melakukan aktivitasnya. Yang satu lagi nyusu karena yang si Oka tadi, pada saat mereka ini bertiga ini nyusu, malah justru dia asik tidur ya. Saya juga nggak tega untuk bangunin, meskipun itu untuk minum susu, karena asik tidur, jadi nggak saya ganggu. Ini nanti saya coba kasih bola di situ, bentar. Ini saya coba taruh sebuah bola di dalam. Apa respon mereka? Apakah mengejar atau gimana? Nah, tuh mereka sepertinya mengejar. Dan yang satunya
belum begitu respon karena tidak tahu atau memang eh, belum ini ya, memang belum responsif. Biasanya kalau anak kucing itu, bahkan kucing dewasa pun bagaimana umumnya, kalau misalnya ada benda-benda yang bergerak itu pasti akan merespon dan mengejarnya. Nih seperti itu. Ini saya kasih bola, memang ini belum aktif ya untuk mengejar bola ya, tapi sepertinya dengan alat bantu kecil ini sederhana mereka sudah aktif dan sepertinya respon. Nah ini si domba, ini saya kasih nama domba sepertinya sudah mau respon. Si bluluk sepertinya sudah mencium-cium, penasaran dengan apa sih benda ini. Ya memang sifat dari kucing atau karakter daripada kucing itu memang cenderung ini, penasaran suatu hal yang baru. Biasanya dia akan mendekatin, bahkan saking penasarannya itu meskipun berbahaya buat dirinya, itu udah nggak dihiraukan lagi. Sebagai contoh, sewaktu ada seharusnya kodok yang ada sisiknya itu, sebenarnya kodok itu juga ada racunnya ya. Kodok kalau dalam bahasa Jawa atau bahasanya ketus, itu ada racunnya dan itu berbahaya buat mereka, khususnya kalau misalnya dia terkena kencingnya, itu akan mengalami gatal-gatal. Kalau misalnya dia makan pun juga akan membahayakan bagi keselamatan jiwanya karena ada racunnya ya, bisa jadi keracunan seperti itu. Itu seringkali mereka itu menghiraukan karena ya memang nggak tahu. Sebagaimana bayi balita pun melakukan aktivitas yang mungkin sangat membahayakan buat keselamatan dirinya pun dia hiraukan seperti itu. Apalagi kucing memang difitrahkan untuk tidak memiliki akal gitu, sehingga dia apapun yang dilakukan itu menghiraukan apapun atas tindakannya itu, tanpa entah itu bahaya atau tidaknya, itu ya udah gitu dihiraukan seperti itu ya. Sebenarnya ini ada kura-kura ini kemarin ada dua itu saya pelihara hampir sekitar 7 tahun. Waktu itu masih kecil, baru sebesar kepala si patung kucing ini, sehingga mau melihara itu agak ragu waktu itu, apakah bisa hidup atau enggaknya gitu, karena makanannya apapun juga enggak begitu mudeng gitu. Sampai saat ini udah menginjak umur 7 tahun baru segede ini gitu. Makanannya cukup mudah kok, gampang, karena dia itu sebenarnya daun pun dimakan, nasi dimakan, ayam juga dimakan, jadi apapun mau, kecuali racun mungkin seperti itu gitu. Kecuali racun.
sebenarnya ada dua, yang satunya entah kemana kemarin itu lepas. Memang sengaja saya tempatkan di sini. Sebenarnya ini area bermain buat buat kucing-kucing kecil ini, tapi oleh karena di tempatku itu udah nggak ada space lagi, ya udah saya titipkan di sini dulu sampai dia punya kandang yang tersendiri itu. Tapi sepertinya nggak mengganggu aktivitas kucing, dan sepertinya juga si kura-kura ini cukup nyaman ya berada di sini karena tempatnya juga teduh, terus ada dedaunan. Airnya pun kalau misalnya di saat panas saya kasih di sini, saya tempatkan tempat air di sini kecil sehingga dia nggak akan kekurangan makanan ataupun minum gitu. Nah ini tip memang ya, tip untuk merangsang kreativitas si Anabul, si anak kucing yang kecil-kecil seperti ini, biar dia lebih responsif gitu. Ini sebenarnya cuman cara-cara sederhana aja sih, cara-cara sederhana. Nanti kalau misalnya jalannya itu sudah sudah tegak dan larinya itu sudah ini, kaki sudah kuat untuk menopang tubuhnya sehingga bisa lincah untuk berlarian ke sana ke sini. Nah, baru kita nanti ajak untuk aktivitas yang mungkin lebih ekstra ya, seperti itu. Kalau yang masih kecil seperti ini ya ringan-ringan aja seperti ini. Aktivitasnya itu enggak membutuhkan effort yang besar gitu. Jadi yang penting mereka happy dan enggak merasa bosan berada di rumah ataupun kandangnya seperti itu. Sebenarnya memelihara kucing itu ini ya, asik ya. Asiknya itu gini, ketika kita merasa jenuh atau kita merasa sesuatu ada yang kurang atau merasa dalam kondisi kesepian dan sebagainya, mereka itu sebenarnya bisa menghibur diri kita loh dengan caranya mereka sendiri. Salah satunya adalah mungkin dengan mengeong atau bahkan dengan tingkah lakunya yang lucu gitu. Atau barangkali kalau yang sudah punya kucing ini ya, kucing yang memang sudah terbiasa dengan main-main atau apa gitu, tentunya perilaku kucing itu akan menghibur kita. Kemudian melatih kesabaran kita juga, dalam menyikapi kucing-kucing lucu ini, karena tanpa adanya kesabaran untuk memelihara kucing itu tentunya akan ini ya, terkadang akan merasa jengkel karena mungkin satu, kucing itu kotor, yang kedua, kucing itu bikin ribet, dan karakternya itu merusak. Atau sebenarnya mereka itu nggak tahu apa yang mereka lakukan untuk merugikan itu sebenarnya bukan keinginan yang ini ya, yang disengaja gitu. Karena mereka aja nggak bisa berpikir oh itu merugikan, oh itu merusak, oh itu nggak seperti itu. Jadi kita sebagai pemilik, kita sebagai pengasuh, kita sebagai manusia yang memang difitrahkan bisa berpikir, ya kita sendiri yang akan seharusnya itu menyesuaikan pada mereka nggak akan pernah menyesuaikan kepada kita gitu.
Mereka tidak akan pernah menyesuaikan pada kita, tapi kita yang seharusnya menyesuaikan kepada mereka gitu. Dan sampai memang sih ada kalanya kita merasa jengkel gitu, ada kalanya merasa jengkel karena pubnya itu selalu sembarangan di tempat, mungkin di tempat tidur atau di kamar tamu atau di kamar yang lainnya, yang sehingga kita harus menerima kondisi tersebut dan membersihkannya. Hal seperti itu wajar dan manusiawi sih kalau kita merasa jengkel gitu. Tapi sebenarnya bisa disikapi dengan cara apa? Yaitu tadi di video sebelumnya kan, karakter kucing itu sebenarnya nggak bisa dibuat pinter gitu, enggak. Hanya merubah kebiasaan mereka itu diarahkan gimana sih biar terbiasa untuk pub di kamar mandi atau pub di pasir atau pub di tempat yang mungkin sudah kita sediakan, seperti itu ya. Sebisa mungkin kita merubah kebiasaan itu sesuai yang kita harapkan gitu. Karena setelah mempelajari dan memahami mereka pada saat melakukan pub itu kan, khususnya kucing-kucing dewasa yang pernah saya pelihara, mereka itu pubnya pada saat pertama kali, dimana tentunya ini kucing yang mungkin sudah kita adopsi di usia dewasa ya, atau mungkin kita bawa pulang dari tempat mana gitu ya, intinya kucing baru di usia dewasa itu pertama kali dia pub, disitulah nanti dia akan mengulangi pubnya kembali. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa kucing itu kita perhatikan pertama kali pubnya itu harus kita tentukan gitu. Gimana cara mengenalinya? Kucing biasanya pada saat mau pub itu ada perilaku yang ditunjukkan, yaitu mencakar-cakar atau mengorek-ngorek gitu, baik itu lantai ataupun pasir atau kain, atau itulah tanda atau ciri-ciri kucing itu mau melakukan buang air besar atau buang air kecil gitu. Dan halnya dengan kucing jantan dewasa ya. Kalau kucing jantan dewasa memang dia selalu kencing di dinding-dinding atau apa. Itu sebenarnya bukan kencing sih, cairan saya kurang begitu yang jelas dia melakukan penandaan bahwa wilayah kekuasaannya itu berada di situ. Yang dia tandai, yang dia semprotkan dari bagian kemaluannya itu sebenarnya itu untuk menandai bahwa disitulah wilayah kekuasaan dia, sehingga bila mana ada kucing baru atau kucing lain yang mungkin datang, itu sudah mencium, oh ini ada sang penguasanya gitu, seperti itu. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi nih, kita nggak tahu nih kucing itu merasa capeknya itu kapan, merasa lelahnya itu kapan, kita kan nggak tahu nih gitu. Nah, dengan cara memahami mereka, kucing capek ini sebenarnya ini sudah capek nih ya. Kucing yang seperti ini sudah duduk, kemudian matanya sudah sayup-sayup, kemudian mau bergerak itu istilahnya udah mager seperti ini sebenarnya dia sudah capek, meskipun aktivitasnya dia itu nggak seberapa ya tadi ya, nggak seberapa. Tapi yang namanya bayi kucing seperti halnya bayi manusia pun tidur di kasur itu pun nggak pernah melakukan aktivitas apapun, dia akan merasa ngantuk gitu, kemudian tertidur setelah menyusu gitu, setelah minum susu entah itu ASI ataupun kempeng, itu sama halnya seperti itu gitu.
Tapi kucing, kalau kucing kan karena ini ya, karena dia memang diciptakan sudah kuat dalam waktu yang cepat ya. Umur 2 minggu dia sudah bisa jalan gitu, saking kuatnya gitu. Umur 2 minggu sudah bisa jalan. Umur 1 bulan itu sudah jalannya sudah cepat. Umur 1,5 bulan mungkin sudah bisa lari. Dan halnya dengan bayi manusia itu sangat lemah sekali ya, sangat lemahnya. Dari lahir sampai usia 1 tahun itu belum bisa apa-apa gitu. Bahkan di usia di bawah 5 tahun itu masih membutuhkan perhatian khusus, makan dan sebagainya, termasuk pap, termasuk mandi dan sebagainya. Balita itu masih perlu perhatian khusus. Nah, bayangkan sampai 5 tahun. Kucing di usia 5 tahun itu sudah dewasa banget gitu. Sudah separuh baya lah gitu, seperti itu. Nah, itu juga kucing cepat gede, cepat kuat, cepat ini ya. Tapi usianya memang beda sama manusia kan bisa sampai 63 tahun, bahkan di zaman dulu bisa ratusan tahun. Tapi kalau kucing yang pernah saya pelihara itu sampai 16 tahun itu udah paling ini ya, paling panjang kucing yang pernah saya pelihara gitu. Ya setelah itu kucing-kucing yang saya pelihara ini belum ada yang mencapai sampai 7 tahun. Tapi sebenarnya memang bisa mencapai 16 bahkan 20 tahun itu sebenarnya ada sih yang bisa. Itu tergantung kondisi si kucing itu sendiri, dan si pemiliknya itu memperhatikan banget makanannya, seperti itu gitu. Nah, ini terbukti kan dia sudah merasa lelah. Tadi saya bilang ini sudah tertidur nih si cangkir nih. Bluluk juga sudah sayup-sayup, sementara si okat dan domba ini sepertinya masih aktivitas, tapi aktivitasnya nggak terlalu gerak banyak. Ini si cangkir sama si bluluk matanya rembes. Tadi habis tidur, bangun tidur langsung saya suruh kasih minum sama si indukannya. Nah, nih sudah mulai lelah lagi nih si domba. Nah, domba sudah mulai lelah, sudah mau tertidur. Akhirnya tertidur. Sana juga sudah mau beranjak tidur si okat. Nah, ini juga sudah mulai tertidur. Di sini memang panas ya, meskipun teduh seperti ini, cuaca mendung, tapi suhunya itu panas gitu. Biasa pada saat sehabis hujan, biasanya di sini malah justru suhunya itu naik karena suhu dari ini ya, uap air hujan tadi yang terkena panas. Meskipun panasnya nggak terlalu ini, akan menimbulkan suhu yang agak panas gitu, seperti itu. Oke teman-teman, ini sepertinya si
anabul ini sudah beranjak untuk tidur, memang waktunya untuk istirahat kembali. Nggak terasa sudah 25 menit lebih menemani Anda. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa nantikan video-video selanjutnya tentunya di video-video sharing tentang ini binatang peliharaan. Oke, sebelum mengakhiri video ini saya mau tunjukkan ini kura-kura, entah ini kura-kura apa nih, saya coba review ya. Jujur jenis kura-kuranya saya kurang tahu, kemudian jenis kelaminnya juga nggak diketahuin gitu. Makanannya itu ayam, kalau herbivora, karnivora sama omnivora ya, berarti dia itu omnivora karena mereka juga makan dedaunan, juga makan daging-daging itu. Oh iya, patung-patung ini sebenarnya bukan patung untuk ini ya kan teman-teman sekalian. Patung ini hanya kemarin itu iseng-iseng aja, ada video membuat patung itu, tutorial. Ini saya coba-coba dengan menggunakan batu ringan, hasilnya cuman seperti ini ya, meskipun sederhana tapi nggak jelek-jelek amat, dan juga nggak bagus-bagus amat ya, buat mengisi waktu aja. Dan ini ke depan mungkin saya hancurkan lagi itu. Oke, nih akhirnya mereka juga sudah mulai tertidur, kondisi mendung. Ini mau ku masukkan lagi ke dalam kandang. Buat teman-teman, terima kasih. Saya sarankan di rumah juga membuat ini taman bermain yang kecil seperti ini. Cukup sederhana tapi cukuplah buat bermain untuk anabul kita. Jadi di rumah anabul Anda itu tidak merasa bosan dan jenuh gitu. Oh ya, sorry, sana itu mungkin teman-teman ada yang ini ya, ada yang penasaran itu apa gitu. Itu panci, memang panci yang saya pakai untuk merebus ayam ataupun ikan pada saat mati lampu atau tabung LPG itu habis. Jadi saya nggak akan pernah kebingungan kalau misalnya merebus merebus makanan buat si anabul itu pada saat mati lampu atau kehabisan tabung gas LPG. Baik, terima kasih. Mungkin sudah waktunya kami berpisah. Nantikan di video selanjutnya. Bila mana ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa di next video.